Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Terbaik Darinya. Semua terbaik darinya. Firman Tuhan terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sebagai penolong yang sesungguhnya di atas segala persoalan hidup kami, sehingga kami jangan sampai mengandalkan perkara-perkara yang salah dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita pahami bahwa kita raja-raja, baik 1 raja-raja maupun 2 raja-raja, adalah perjalanan bangsa Israel yang kemudian dipimpin oleh raja berganti raja, baik untuk raja Israel maupun raja Yudea. Mereka dipimpin oleh banyak raja. Di yang sebelumnya kita mengenal raja-raja yang lain, Saul, kemudian Daud, kemudian Raja Salomo, dan seterusnya. Kepemimpinan manusia adalah yang terpuncak dalam sebuah lingkup sosial, negara, ataupun sistem, yaitu raja. Raja adalah sangat diandalkan, sehingga kita mengenal ada yang namanya materai raja. Kita ada mengenal yang namanya itu adalah sabda raja. Kata-katanya itu tidak bisa digugurkan. Kita tahu dengan jelas seorang kaisar di Jepang, tatkala terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki, maka runtuhlah seluruh kekuasaan daripada manusia. Demikian juga di dalam sejarah yang bernama Hitler. Sekalipun itu bukan sistem kerajaan, tapi dia sudah seperti raja. Sabdanya, kata-katanya ditakuti luar biasa. Namun semua raja di dalam dunia ini pada prinsipnya tumbang satu demi satu, termasuk Herodes dan raja-raja yang lain. Artinya, sahabat seperjalanan, adakah sebuah kekuatan dan kuasa yang kekal di muka bumi ini? Tidak ada. Kita paham dengan jelas Amerika adalah menjadi negara adidaya. Namun pada waktu-waktu berikut, sekarang sudah diimbangi dengan negara Tiongkok atau China, yang kemudian mendominasi sedemikian luar biasa, secara militer, secara ekonomi, sedemikian luar biasa. Dan kita melihat negara-negara Eropa yang dulunya adalah negara-negara maju, namun sekarang mengalami sebuah kesulitan yang sangat luar biasa. Tidak hanya masalah ekonomi, namun masalah keamanan. Terjadinya pembunuhan karena banyak masyarakat dengan izin pemerintah bisa memiliki senjata api. Sangat menakutkan, walaupun pada prinsipnya memberikan masyarakat senjata api untuk menjaga diri. Namun yang namanya manusia kalau sudah pegang senjata api, apa yang terjadi? Bisa menjaga diri untuk melindungi diri, namun juga bisa untuk melakukan kejahatan. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Di mana para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Samaria kita tahu dengan jelas adalah pernikahan campuran antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Kita tidak akan membahas siapa itu yang bernama Raja Hamat, Raja Arpad, para allahnya negeri Hamat, Arpad, dan para allahnya negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa. Namun yang jelas, setiap suku bangsa, setiap komunitas, itu dia akan mengandalkan rajanya. Dia akan mengandalkan ilah dan allahnya yang disembah. Itu yang diciptakan oleh manusia untuk menyelesaikan rasa takut, rasa terancam, kemudian membangun sebuah sosok dewanya atau allahnya atau ilahnya yang dikatakan di sini, termasuk juga mengandalkan raja-rajanya. Namun kita melihat bahwa semua yang ada di bawah bumi dan di bawah langit ini akan hancur, runtuh, lebur satu persatu. Apa pelajaran iman yang kita pelajari dari hal ini kepada sahabat seperjalanan? Bukankah kita juga sudah seringkali menciptakan ilah-ilah sendiri? Kita menciptakan raja-raja sendiri. Kita mengandalkan orang-orang tertentu.
Kita mengandalkan kekuatan-kekuatan tertentu, baik kekuatan yang bersifat sinkretis, kita mempercayai sesuatu, dewa, jimat, atau pegangan-pegangan tertentu. Namun semua yang ada di bawah langit ini akan hancur lebur. Semua yang ada di langit ini akan dihancurkan sebagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebagaimana Tuhan menyelesaikan semua makhluk di dalam dunia ini dengan air bah. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan yang akan menolong kita. Sahabat cinta Alkitab, berapa banyak kita mengalami keputusasaan, diperhadapkan kesulitan demi kesulitan. Kalaupun ada sumber berkat itu dari orang-orang, dan ingatlah, apapun yang ada di dalam dunia ini, semua kekuatannya berasal dari Allah. Apapun berkat yang ada di dalam dunia ini, semuanya berasal juga dari Allah. Sinar matahari, air, hujan. Tatkala ada orang-orang yang diberikan kekayaan sekalipun dia bukan orang percaya, itu pun juga berasal dari Allah. Tatkala orang yang punya kuasa, itu pun berasal dari Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Satu helai rambut tidak pernah akan jatuh kalau tidak dalam izin Tuhan. Demikian juga kekuatan kuasa, apa yang ada pada setiap manusia, itu sumbernya berasal dari Allah. Kita untuk membuat jari jemari kita bergerak saja, memegang benda yang ringan saja, yang bernama kapas, itu pun berasal dari Allah. Sewaktu kita bisa berbicara, itu pun adalah berasal dari Allah. Kalau sumber semua yang terbaik adalah berasal dari Allah, apa yang kita harus lakukan, sahabat seperjalanan? Yang harus kita lakukan adalah segala kemuliaan itu berasal dari Allah. Apalagi yang harus kita lakukan adalah di dalam setiap kesulitan yang ada, kita pun harus senantiasa bersandar kepada Allah di dalam segala kesulitan yang ada. Kita tahu dengan jelas-jelas dalam kitab Raja-Raja ada yang namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa diberikan oleh Tuhan kemampuan, kuasa untuk membangkitkan wanita Sunem. Nabi Elisa diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memulihkan kusta daripada Naaman. Dan Nabi Elisa diberikan kuasa oleh Allah untuk menggandakan 20 roti jelai dan gandum untuk 100 orang dan masih tersisa. Mirip dengan Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan dua roti, 2 ikan dan 5 roti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang sumber semua yang terbaik darinya, biarlah kita boleh menjalankan tanggung jawab kita dan menyadari apapun yang baik yang kita terima, semuanya berasal dari Allah. Tanpa perkenanan Allah, kita tidak akan terima satu jengkal kehidupan, satu nafas sekalipun, satu langkah kaki pun, kita tidak pernah sanggup untuk menjalaninya. Mari sahabat seperjalanan, kita mensyukuri semua yang terbaik itu berasal dari Allah. Dan tatkala kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, problem dalam hidup ini, apapun bentuknya, maka pertolongan pun sumbernya semuanya adalah dari Allah. Karena dari Tuhanlah semua yang terbaik disediakan untuk kita semua. Jangan melupakan Tuhan yang merupakan sumber hidup kita, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber segala sesuatu yang terbaik yang disediakan untuk setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah bahwa segala yang baik semuanya berasal dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah semua yang baik berasal dari Tuhan. Dan ingatlah, tatkala kita menghadapi kesulitan yang sesulit apapun, maka pertolongan yang terbaik, kekuatan yang terbaik pun bersumber dari Allah. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap dekat bersamanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.